saya Priskarti Alicia Gonjagi Siboro, salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sensor remote sensing. Mari kita saksikan bersama. Sensor remote sensing. Apa itu sensor remote sensing? Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mari kita simak apa itu arti dari sensor remote sensing. Remote sensing ialah suatu ilmu, seni, dan teknik dalam usaha mengetahui benda, gejala, dan objek yang akan dikaji. Pengambilan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor buatan. Tidak adanya kontak dengan objek yang dikaji, maka penginderaan dilakukan dari jarak jauh, sehingga disebut penginderaan jarak jauh. Atau sama dengan judul video ini, yaitu remote sensing. Remote sensing memiliki 3 istilah, yakni yang pertama adalah wahana. Wahana dapat diartikan dengan kendaraan atau sarana yang digunakan untuk membawa sensor dan sistem remote sensing. Wahana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian antara 1000 sampai 9000 meter. Kemudian pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter. Dan yang terakhir adalah satelit dengan ketinggian antara 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Berikutnya yang kedua ada sensor. Sensor merupakan salah satu instrumen penting dalam penginderaan jauh, yang mana sensor berfungsi sebagai penyedia data yang memungkinkan pengguna mendapatkan keterangan dari objek yang diamati. Yang terakhir ada citra. Citra adalah data yang dihasilkan dari proses remote sensing. Jenis citra ada 2, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Misalnya, foto kawasan desa yang tertangkap oleh sensor di dalam satelit. Sementara citra non-foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera, seperti sensor infrared yang bisa membaca temperatur di setiap wilayah. Sensor remote sensing memiliki 2 tipe. Yang pertama, sensor fotografik. Sensor yang menggunakan sistem fotografik adalah kamera. Cara kerja sensor ini berdasarkan pantulan tenaga dari objek, sedangkan detektornya adalah film sehingga sensor fotografik menghasilkan foto. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor elektronik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Berikutnya adalah perolehan data. Perolehan data penginderaan jauh diperoleh melalui 2 cara, yaitu dengan cara manual dan digital. Cara manual dilakukan dengan cara interpretasi secara visual, sedangkan cara digital dilakukan dengan menggunakan komputer. Foto udara biasanya diinterpretasi secara manual. Penjelasan terakhir dalam video ini adalah penggunaan data. Pengguna data adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Data penginderaan jauh yang memiliki kerincian dan keandalan sangat dibutuhkan oleh pengguna data. Oke guys, sekian penjelasan saya tentang sensor remote sensing. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat digunakan di kemudian hari. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dah.